Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Suryani Tias Putri, NIM E2018-2243. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi tanggapan dari video yang sudah saya tonton, yaitu tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan juga Islam. Sebelum kita mengarah pada inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam, kita akan menjabarkan tentang inflasi itu sendiri. Jadi, definisi inflasi yaitu kecenderungan naiknya suatu harga barang secara umum atau secara agregat dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi, apabila suatu negara mengalami kenaikan harga barang secara terus-menerus dan dalam waktu tertentu, itu bisa disebut dengan inflasi. Ketika harga barang itu naik, maka nilai mata uang itu akan turun. Macam-macam inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua, yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Kita akan membahas satu persatu. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Apa itu inflasi merayap? Jadi inflasi atau kecenderungan harga barang secara merayap dari 0% sampai 10% dalam setahun. Dan yang kedua yaitu inflasi menengah. Apa itu inflasi menengah? Yaitu kecenderungan atau inflasi yang terjadi antara 10% sampai 30% dalam setahun. Dan yang ketiga yaitu inflasi tinggi, di mana inflasi ini terjadi dari 30% sampai lebih dari 100% per tahun. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Penyebab dari inflasi ini dibagi menjadi 2, yaitu inflasi permintaan dan juga inflasi penawaran. Ini akan dibahas nanti setelah ini. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan asal dari inflasi ini dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi di luar negeri. Sebab-sebab inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu inflasi permintaan atau demand pull inflation, yaitu permintaan akan barang oleh masyarakat ini berlebihan. Yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost push inflation, di mana disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation, di mana inflasi ini mengandung demand pull inflation atau inflasi penawaran dan cost push inflation, yaitu inflasi permintaan dan juga penawaran. Jadi intinya inflasi campuran ini gabungan dari inflasi permintaan dan juga inflasi penawaran. Kemudian ada pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Ini dibagi menjadi 2, yaitu natural inflation, di mana natural inflation ini, jenis inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Al-Makrizi, inflasi ini disebabkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Jadi inflasi ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu penurunan dan juga penawaran dan juga permintaan. Yang kedua yaitu human error inflation. Apa itu human error inflation? Jadi human error inflation ini dibagi menjadi 2, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk dan pajak yang berlebihan, percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Jadi pajak yang berlebihan ini ada motif memperkaya diri. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam ini dibagi menjadi 4, yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan.
Yang kedua yaitu melemahnya semangat masyarakat untuk menabung. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer atau barang-barang mewah. Jadi meningkatnya berbelanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, itu tidak produktif. Dan mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Dan terakhir yaitu solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Jadi solusi inflasi dalam ekonomi Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, di mana kebijakan fiskal ini tujuannya yaitu menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dan dalam penawaran uang. Jadi, kebijakan moneter ini Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil. Jadi, intinya adanya kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter ini untuk menstabilkan harga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.